memang toh Bapak sudah tidak memiliki rasa, tolonglah Bapak jangan sampai lapor Ibu ya. Bicara baik-baik. Melakukan hal ini bukan karena Ibu itu ingin menguasai, tidak. Om Swastiastu. Swastiastu Ibu. Swastiastu. Hari ini di hari mau mendekati Rainan Pagerusi, saya didatangi oleh Ibu Yunita meminta tolong WA dari beberapa hari ya, hampir ini baru dapat waktu ketika bercerita bahwa ibunya dilaporkan polisi oleh bapaknya. Seorang ibu dilaporkan polisi oleh bapaknya. Saya juga bingung nih gimana ceritanya kok ibu dilaporkan polisi. Ternyata setelah mendengar penjelasan bahwa ibunya Bu Yunita dilaporkan polisi oleh bapaknya disangkakan melakukan pencurian, dilaporkan pencurian karena mengambil barang di dalam kamar bapaknya. Padahal ibu sama bapak ini masih statusnya suami istri dan masih tinggal satu rumah. Ada indikasi-indikasi yang membuat ibu harus mengamankan aset-aset yang dimiliki berdua. Jadi itulah yang diamankan. Tetapi ibunya merasa kenapa saya dilaporkan, dan anaknya pun merasa kok tidak ada keadilan, sehingga minta pendapatlah kepada saya di sini sebagai yang diketahui memang sering berusaha berbuat membantu Semeton Indo Bali. Ketika merasa ada kebenaran dan ada hal yang bisa kita lakukan, kita akan lakukan. Sama dulu ada kasus anak kecil yang dilaporkan oleh bapaknya mencuri. Bapak kandungnya melaporkan anak kandungnya. Anaknya umur 15 tahun. Akhirnya kita bisa balik, malah bapaknya kita laporkan. Di situ itu ada kasus seperti itu. Nah, ini pun menarik ceritanya ketika ibu yang sudah menikah. Berapa tahun ibu nikah? Dari 67 ibunya menikah. 87 ya. 87 ya, sekarang mungkin 30 ini ya, 36 tahun. Iya. Ini anak bapak sama ibu yang pertama ya. Iya. Turut terlapor. Baru ibu aja. Iya. Baru ibu aja. Nah, tapi sudah diperiksa ya, dimintai keterangan saja. Sudah. Secara resminya belum tahu itu laporan diterima apa tidak oleh polisi. Belum tahu. Harapan saya Bapak polisi untuk memahami bahwa ini adalah ketika terjadi di dalam satu rumah tangga yang kita sudah tanya orang-orang hukum dari kepolisian juga harusnya tidak bisa diproses. Semoga ini tidak berlanjut prosesnya, diberikan jalan untuk memediasi. Dan saya sangat miris ketika seorang ibu yang melahirkan anak. Beliau berjuang hidup dan mati mungkin waktu itu Bu ya, waktu melahirkan anak-anaknya. Melahirkan anaknya hidup dan mati sampai akhirnya bisa lahir, digendong dari kecil, disusui, dibesarkan demi bapaknya punya keturunan, sang suami punya keturunan. Tapi ketika sangat miris melihat bapak suaminya sendiri akhirnya melaporkan ibunya, entah apa yang ada di dalam pikiran bapaknya. Saya hanya mengharapkan seorang bapak, saya juga seorang bapak dari anak-anak saya anak 5, mau 6 ini anak saya. Saya mengerti bagaimana istri saya berjuang untuk melahirkan anak. Walaupun istri saya sekarang kondisinya tidak secantik dulu waktu muda, tetapi dia memberikan anak buat saya. Anak ini akan merawat saya ketika saya tua, sakit dan mati. Anak-anak ini akan mengurus saya. Begitu pengorbanan seorang istri kepada saya. Makanya saya berusaha sekarang menyayangi istri saya, memberikan kebahagiaan, karena saya ingin membalas budi karena dia telah melahirkan keturunan saya untuk menjaga saya ketika suatu saat saya tua, sakit dan mati. Semoga sang bapak yang mantan pejabat dulu bisa memahami. Kasihan ibu nggak bisa tidur ya, tiap hari mikirkan apa rasanya. Sakit hati, apa lagi Bu rasanya? Nggak enak makan, nggak enak makan, nggak enak tidur, sakit terus ya. Ibu kerja sendiri, sendiri, nggak nyaman sekali ya, dengan apalagi tahu dilaporin tambah bingung ya, tambah takut. Apa salahnya sampai harus, kalau sampai ibu di penjara gimana kan ibu ya? Iya. Rasanya sudah nggak kuat lagi. Gimana caranya? Ya, bunuh diri Bu ya, sabar. Bu sabar.
untuk ini semoga bisa terlewati, semoga Bapak punya hati untuk mencabut laporan. Harapan dari anak sendiri bagaimana? Saya sebagai anak tertua, saya ingin Bapak sebagai kepala keluarga bisa berpikir tentunya apa yang menjadi hak dan kewajiban. Nah, di mana di sini Bapak sebagai kepala keluarga bisa berpikir tentunya apa yang menjadi hak dan kewajiban. Nah, di mana di sini Bapak berpikir ada masalah seperti ini, itu pasti ada sebabnya. Tentu saja Ibu melakukan hal ini bukan karena Ibu itu ingin menguasai, tidak. Karena dari beberapa dokumen yang sudah dibaca, itu alasannya hanya ingin mengamankan saja. Kalaupun memang Bapak sudah tidak memiliki rasa, tolonglah Bapak bicara baik-baik. Kemudian Selesaikan baik-baik. Jangan main lapor, Ibu. Jangan main lapor. Kasihan Ibu yang sudah tua. Iya. Apalagi umur sudah di atas 50 Bu ya, mau 60, Bapak juga 60. Ya, itu harapannya ya. Ya, dari awal ketika Bapak dan Ibu bertemu, saling memiliki perasaan, kemudian cobalah Bapak ingat-ingat dahulu masa muda Bapak, bagaimana perjuangan Bapak itu mencari Ibu, bagaimana perjuangan Bapak itu sampai Bapak bisa menikahi Ibu dan ada di detik, ada di posisi ini. Jangan sampai karena orang ketiga Bapak itu menjadi lupa dengan apa yang sudah Bapak cita-citakan dari dulu. Apa harapannya membuat kebahagiaan keluarga segala macam. Ya. Nah, sampai gara-gara orang ketiga. Ya, ini betul. Buat bapaknya ya, ingat hukum alam, hukum karma, hukum semesta. Kalaupun Bapak punya orang ketiga, saya juga harapkan orang ketiganya untuk sadar kita orang Bali, kita punya betara, kita punya widi, kita punya karma. Jangan sampai kita dibutakan karena harta, karena cinta, karena tahta dan karena wanita. Harapannya sang bapak yang sudah umur 60 bisa memaafkan ibu kalau memang salah Bu ya, mau minta maaf juga sama bapak Bu ya. Walaupun ibu merasa ibu benar, tetapi ibu sudah nggak punya siapa, udah tua, pingin mendapatkan kebahagiaan ketika tua, menikah dulu, komitmen akan mendapatkan kebahagiaan ketika dia tua dan mati nanti. Tapi harapan itu tinggal harapan ternyata. Semoga dengan tontonan ini Bapak bisa, Bapak dari Tabanan ya, kita nggak masuk Tabanan asli? Oh, Karangasem. Ya, tinggal di mana? Di Karangasem, tinggal di Tabanan Bapak. Ya. Bapaknya orang Karangasem, tinggalnya di Tabanan ya. Nah, ini semoga aja Bapak mempunyai hati nurani untuk kembali baik, Ya. membina rumah tangga Bu ya. Harapannya Ibu juga mau kembali baik sama Bapak Bu ya. Ketika apapun salahnya Bapak yang dulu, tolong dimaafkan, tolong dilupakan, ayo bangun suatu rumah tangga. Karena mungkin itu ujian, itu bagian karma. Kita sudah tua ingin menjadi baik, jangan sampai malu dibuat sama orang, malu dilihat tetangga, lihat saudara. Masa sudah tua punya hubungan ketiga, ibu punya pacar lagi kan tidak. Jangan sampai kan hal itu, kalau bapaknya punya pacar ini ya, kita harapkan bapak untuk sadar. Iya. Itu aja harapannya, karena bapaknya sudah melaporkan, ini ada bukti pemeriksaan, laporan di polisiannya, karena bingung, kasihan anaknya merasa wajib untuk bela orang tua, ibunya khususnya. Dan harapannya juga ingin bapaknya mempunyai hati untuk kembali rujuk bersama-sama. Saya orang yang kelahiran Karangasem juga Bapak, harapan Bapak juga mengerti bahwa memang orang Karangasem kan wataknya agak keras, kaku, tapi mudah-mudahan saya juga mempunyai hati yang bisa melepas semua ego saya demi membahagiakan anak-anak saya dan masa